Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Samudra dari kelas D3 TP 09A dengan NIM 21201018. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika dan nanti akan ada simulasi tentang rangkaian gerbang logika. Sebelumnya ialah saya akan membahas dasar teori tentang rangkaian gerbang logika terlebih dahulu. Rangkaian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates merupakan proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai biner true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Gerbang logika memiliki fungsi sebagai fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital. Kebanyakan logic gate menggunakan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanika. Komponen IC logic sederhana yang dapat kita ketahui misalnya IC logic BTA7408 memiliki kemungkinan hanya terdiri dari beberapa gerbang logika saja. Sedangkan pada rangkaian elektronika sederhana, baik itu CMOS atau IC/LDPR, terdiri dari beberapa gerbang logik. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu pertama gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR atau exclusive OR, gerbang XNOR, dan yang terakhir gerbang XNOR atau exclusive NOR. Yang pertama ada gerbang AND. Jika input AND B kedua high, maka outputnya X akan high. Jika input A atau B salah satu atau keduanya low, maka outputnya X akan low. Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukannya mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan dihasilkan logika 0. Artinya, kalau salah satu dari nilai inputannya 0, itu akan menghasilkan nilai outputan 0. Daftar yang berisi kombinasi semua komponen keadaan masukan dan keluaran yang dihasilkan disebut sebagai tabel kebenaran dari gerbang logika yang bersangkutan. Lalu ada gerbang OR. Jika input A or B atau keduanya high, maka output X akan high. Jika input A dan B keduanya low, maka outputnya X akan low. Jika diinginkan keluaran bernilai low, maka semua masukan harus dalam keadaan low. Lalu yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu saluran masukan dan satu saluran keluaran gerbang NOT selalu berlawanan atau kebalikan atau komplement dari keadaan masukannya. Lalu ada gerbang NAND. Arti NAND adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1. Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Lalu ada gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari mereka dari masukan atau inputan bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau inputan harus bernilai logika 0. Lalu ada gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika input sama, maka akan memberikan hasil keluaran atau output logika 0. Lalu yang terakhir ada gerbang XNOR. Seperti gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan atau inputan dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR.
dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputannya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran atau outputan logika 0 jika semua masukan atau input bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR atau exclusive OR. Untuk dasar teori mungkin cuma seperti ini dulu. Lanjut kita ke simulasi. Ya, di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian gerbang logika. Jadi saya akan mensimulasikan beberapa rangkaian. Yang pertama ini ada gerbang N dan NAND 4 masukan. Pada rangkaian ini terdapat 3 buah gerbang logika N, lalu ada 1 buah gerbang logika NOT, dan 4 buah inputan. Kenapa 4 inputan? Karena kita akan mensimulasikan 4 masukan. Jadi penjelasannya itu untuk keluaran Y akan menghasilkan 0 jika, karena pada gerbang logika N, jika salah satu inputan bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Dan jika semua inputan bernilai 1, maka output yang dihasilkan 1. Sebagai contoh, saya akan memasukkan A1, B0, lalu C1, dan D1. Maka ini inputan yang dihasilkan akan menghasilkan 0. Kenapa? Lalu yang Y inverse akan menghasilkan nilai 1. Kenapa 1? Karena adanya gerbang logika NOT ini. Nilai yang dihasilkan dari semuanya ini akan menghasilkan nilai sebalikannya, yaitu 1 ini. Lalu kita beralih ke rangkaian kedua, yaitu gerbang OR NOR 4 masukan. Masih sama kayak yang rangkaian 1 tadi, kita memiliki 4 buah masukan, cuma bedanya yang di sini memakai gerbang OR, karena OR dan NOR 4 masukan. Kita ambil contoh hanya 1, B1, C1, D1. Di sini kan akan menghasilkan outputan Y1 dan Y inverse-nya 0. Kenapa ini 1? Karena pada OR ini, jika semua inputan bernilai 1, maka output yang dihasilkan bernilai 1 juga. Dan jika semua inputan bernilai 0, maka outputan yang dihasilkan juga 0. Lalu di sini juga ada Y inverse-nya bernilai sebalikannya, karena di sini ada gerbang NOT. Lalu kita masuk ke rangkaian ketiga, yaitu gerbang kombinasi, rangkaian kombinasi. Misalnya kita memasukkan nilainya A1, B0, lalu C1. Nah, di sini akan menghasilkan nilai outputan 0. Kenapa gitu? Karena di sini untuk yang A ini kan bernilai 1. Ini masuk ke NOT akan menghasilkan nilai sebaliknya, yaitu 0 ini. 0. Lalu dari 0 ini akan masuk ke N. 0 di N kan menghasilkan 0. Lalu untuk yang B ini kan nilainya 0. Ini masuk ke sini, di N kan jadinya 0. Lalu ini untuk yang U3. Lalu untuk yang U4 ini kan dari rangkaian dari inputan 1. Inputan 1 ini masuk ke sini, di N kan hasilnya juga 1. Lalu dari ini juga B1, dari yang B kan 0, masuk ke sini 0. Jadi output yang dihasilkan yaitu di sini yang U3 0, karena N 0 dari 0 itu 0. Dan juga N dari 1 sama 0 itu kan 0. Lalu kan ini menghasilkan nilai 0 dan 0. 0 dan 0 ini masuk di OR kan, jadinya juga menghasilkan nilai 0. Lalu OR ini masuk di sini, di NOT kan, jadi kan hasilnya sebaliknya. Sebaliknya terus masuk ke N lagi, di sini jadinya 1 ini kan. 1 ini di N kan, jadinya 1. Oh ya, untuk yang C ini juga masuk ke sini, jadi 1 sama 1 di N kan jadinya 0. Karena jika semua inputan bernilai 1,
maka hasil yang menghasilkan 0. Oke, kita akan masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian keempat berupa rangkaian half adder. Di sebelah kanan ini ada sum dan carry. Lalu kita ada dua inputan, yaitu A dan B. Kita sebagai contoh sebelumnya kita start dulu. Sebagai contoh kita masukkan inputan A 1. Maka mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan dari rangkaiannya, jadi saya akan menjelaskan manual. Jadi kita kalau memasukkan inputan A1 ini, hasilnya sum akan menghasilkan inputan 1, dan jika inputan B ini menghasilkan kita masukkan angka 1, sum yang dihasilkan juga akan 1. Ini salah dari rangkaiannya. Lalu dan jika kedua inputan kita masukkan 1, ini nanti sum akan bernilai 0 dan C akan bernilai 1. Lalu kita ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian kelima, rangkaian OR dengan IC 7400. Untuk rangkaian ini sebagai contoh kita masukkan inputan A bernilai 1 dan inputan B bernilai 1, maka output yang dihasilkan yaitu 1. Dan jika input A bernilai 0 dan B 0, output yang dihasilkan yaitu 0 dan bernilai 1 atau 0 ya. Kita yang inputan yang dihasilkan yaitu 1. Sebagai contoh kita inputkan 1 di B, ini juga 1 yang dihasilkan. Lalu kita masuk ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian ke-6, rangkaian XOR dengan IC 7400. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, cuma ada beberapa outputan yang berbeda. Kita sebagai contoh masukkan inputan A yaitu 0, lalu B 0 juga. Sebelumnya start dulu. A 0, B 0, maka output yang dihasilkan yaitu 0. Dan jika A 1 dan inputan B 0, maka output yang dihasilkan harusnya ini 1. Dan jika kita nyoba A0 B1, output yang dihasilkan harusnya 1 juga. Dan jika kedua inputan bernilai 1, ini output yang dihasilkan yaitu 0. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang rangkaian gerbang logika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.